Hai, perkenalkan nama saya Gabriela D. Siregar dengan NIM 1911111010004 dari kelas A semester 5 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi. Nah, di dalam video ini saya akan membahas 5 materi tentang sistem informasi kesehatan. Nah, yang pertama itu adalah pengertian dari sistem informasi kesehatan. Yang kedua, pentingnya informasi dalam membangun sistem kesehatan. Yang ketiga, kriteria untuk menilai kerja sistem informasi kesehatan negara. Yang keempat, masalah dan tantangan dalam sistem informasi kesehatan. Dan yang kelima, tindakan yang perlu dilakukan untuk memperkuat sistem informasi kesehatan. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang pengertian sistem informasi kesehatan, ada baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem dan apa itu informasi. Nah, pengertian dari sistem adalah jaringan kerja prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama dalam melakukan kegiatan untuk sasaran tertentu. Adapun informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Nah, setelah kita tahu pengertian dari sistem dan informasi, nah menurut WHO, sistem informasi kesehatan adalah upaya terpadu untuk mengumpulkan, memproses, melaporkan, dan menggunakan informasi dan pengetahuan kesehatan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan, tindakan program, dan penelitian. Nah, untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, tepat sasaran, dan jelas dalam penyediaan pelayanan kesehatan, maka diperlukan susunan konseptual yang menggambarkan bagaimana komponen dan standar dari sistem informasi kesehatan. Nah, yang pertama ada sumber daya, yang kedua ada indikator, yang ketiga ada sumber data, yang keempat ada manajemen data, yang kelima ada produk informasi, dan yang keenam ada diseminasi dan penggunaan. Nah, saya telah membahas tentang pengertian dari sistem informasi kesehatan. Yang selanjutnya, saya akan membahas apa sih pentingnya informasi dalam membangun sistem kesehatan. Informasi tentang fungsi sistem informasi kesehatan dapat diperoleh dari berbagai sektor dan lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk pembuatan, sintesis, analisis, dan penggunaan data di tingkat negara, regional, dan global. Sistem informasi kesehatan akan menghasilkan informasi kesehatan yang akan memperkuat penatagunaan, perencanaan strategis, penetapan prioritas, dan peningkatan kualitas. Adapun pembahasan yang ketiga adalah kriteria untuk menilai kinerja sistem informasi kesehatan negara. Adapun kriteria yang pertama adalah kerangka kerja standar yang umum digunakan disediakan oleh prinsip-prinsip statistik resmi PBB. Beberapa kerangka kualitas dimaksudkan untuk digunakan dalam menilai data tingkat nasional, dan terdapat juga yang berhubungan dengan kualitas data yang dikeluarkan oleh lembaga internasional seperti Bank Dunia atau IMF. Adapun kriteria yang kedua adalah kerangka Health Metric Network ataupun yang disebut dengan HMN, mengidentifikasi komponen kunci dan standar sistem informasi kesehatan suatu negara. Kerangka menggambarkan komponen sistem informasi kesehatan dalam hal sumber daya, indikator, sumber data, manajemen data, produk informasi, dan penyebaran dan penggunaan. Adapun kriteria yang ketiga adalah kinerja sistem informasi negara dapat dinilai baik melalui evaluasi ahli independen ataupun seringkali disebut dengan eksternal atau menggunakan alat yang dikelola sendiri. Independen, penilaian umumnya didasarkan pada sumber yang ada seperti database lembaga internasional sehingga dapat meminimalkan beban pelaporan pada negara. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang masalah dan tantangan dalam sistem informasi kesehatan. Yang pertama, informasi yang disediakan tidak lengkap, tidak akurat, dan tidak jelas sehingga tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Banyak negara masih tidak memiliki informasi yang dapat dipercaya mengenai tren mortalitas dan morbiditas. Yang kedua, fragmentasi dan sistem paralel terlalu membebankan sehingga membuat petugas lapangan kewalahan dalam mengkompilasi dan melaporkan. Yang ketiga, banyaknya sistem informasi kesehatan yang tidak memiliki database terpusat. Dan yang keempat, proses standar dan prosedur jaminan kualitas, keterampilan data, serta kapasitas SDM yang sering diabaikan. Dan yang terakhir,
Kementerian Kesehatan seringkali tidak mengelola komponen besar dari HIS dan kewenangan pengumpulan data dan berada di luar kendali mereka. Nah, tibalah saatnya saya akan membahas pembahasan yang terakhir tentang dengan adanya tantangan dan masalah pada sistem informasi kesehatan, maka perlu ada tindakan untuk memperkuat sistem informasi kesehatan tersebut. Untuk memprioritaskan dan memperkuat HIS, diperlukan langkah-langkah berikut untuk mendukung perubahan berkelanjutan di tingkat nasional. Nah, yang pertama, peran kepemimpinan negara sangat penting dalam mengadvokasi dan mengajak serta memimpin adanya perubahan yang berkelanjutan. Yang kedua, responsif terhadap tuntunan negara. Yang ketiga, membangun inisiatif yang ada dengan pendekatan realistis, mengenali apa yang dapat dicapai dengan sumber daya dan kemampuan yang tersedia. Dan yang keempat, mendukung proses bertahap dengan tujuan jangka panjang, yaitu memastikan bahwa HIS disertakan dalam rencana negara untuk membantu investasi. Nah, demikianlah informasi yang dapat saya berikan. Semoga informasi yang dapat saya berikan ini semoga bermanfaat kepada Anda sekalian. Terima kasih.